Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, terima kasih kepada Ibu dosen yang kami semua hormati. Kami dari kelompok 1, kelas 19, 1E07, Universitas Bina Sarana Informatika, yang beranggotakan dengan saya sendiri yang bernama Aldo Wiranto, Adan Aiden Teras, Aulian Putra, Basit Fikri, dan yang terakhir Dani Rinto, yang akan mempresentasikan aplikasi penjualan kredit motor. Dan aplikasi ini kami namai G1 Finance. Oke, latar belakang mungkin akan saya jelaskan. Saat ini banyak dealer motor yang mencatat transaksi dengan cara manual, sehingga menimbulkan kesalahan penulisan atau perhitungan. Kemungkinan perhitungan pun memerlukan waktu yang lama, dan proses perhitungan pun harus melakukan beberapa kali pengecekan karena berhubung langsung dengan nominal yang akan mengakibatkan kerugian. Maksud dan tujuan pembuatan proyek ini adalah untuk meminimalisir kesalahan penulisan dan mempercepat proses transaksi, terutama dalam perhitungan, dan membantu meminimalisir kesalahan perhitungan dengan acuan perhitungan berdasarkan total pembayaran pertama atau berdasarkan angsuran per bulan. Ruang lingkup. Aplikasi ini dibuat untuk membantu bagian administrasi dealer untuk membantu pelanggan yang akan melakukan transaksi kredit motor secara kredit. Dengan adanya proyek ini, yaitu aplikasi berbasis komputerisasi yang akan mempermudah pekerjaan, utama pada bagian perhitungan pembayaran yang mengacu pada perhitungan berdasarkan total pembayaran pertama atau berdasarkan angsuran per bulan, sehingga pada bagian administrasi dengan mudah menawarkan opsi kredit pada pelanggan dalam jangka 1 tahun atau 12 bulan, 2 tahun, 24 bulan, atau 3 tahun, 36 bulan. Seputar program, rancangan aplikasi memiliki beberapa fitur-fitur, yaitu 1. Menu utama. Pada bagian menu utama menampilkan menu-menu yang akan dipilih. 2. Generate transaksi kredit motor syariah. Pada menu generate transaksi kredit motor syariah ini adalah fitur untuk membuat transaksi baru dan menampilkan opsi acuan perhitungan berdasarkan total pembayaran atau angsuran per bulan. Yang ketiga, data transaksi kredit motor syariah. Pada menu data transaksi kredit motor syariah adalah fitur untuk melihat transaksi yang sudah dibuat. Keempat, data inventory motor, untuk melihat data motor yang berisi kode, nama motor, dan harga. Kelima, tentang aplikasi. Pada menu ini berisikan tentang aplikasi tersebut dan siapa pembuat aplikasi tersebut. Keenam, keluar. Pada menu ini adalah opsi untuk menutup aplikasi. Struktur flowchart. Gambar 1, mulai. Tampilkan list menu, masukkan menu. Jika menu sama dengan 1, jika ya, lanjut ke konektor A. Jika tidak, lanjut ke bawah. Jika menu sama dengan 2, jika ya, tampilkan list transaksi kredit motor syariah, lalu lanjut ke kembali ke atas. Jika tidak, lanjut ke bawah. Jika menu sama dengan 3, jika ya, tampilkan list data inventory motor, lalu lanjut kembali ke atas. Jika tidak, lanjut ke bawah. Jika menu sama dengan 4, jika ya, tampilkan list data tentang aplikasi, lalu lanjut kembali ke atas. Jika tidak, lanjut ke bawah. Jika menu sama dengan 0, jika ya, tampilkan list pesan keluar aplikasi, lanjut ke konektor B. Jika tidak, lanjut ke konektor B. Gambar 2, konektor A melanjutkan input data pelanggan, NIK, nama pelanggan, alamat pelanggan, input data motor, kode motor, nama motor, harga motor, input data kredit, kode kredit, acuan perhitungan. Jika acuan perhitungan sama dengan total pembayaran pertama, minimal pembayaran pertama sama dengan harga motor dikali 20%. Lanjut ke tampilan minimal pembayaran pertama. Minimal pembayaran pertama, input total pembayaran pertama. Jika total pembayaran pertama lebih dari sama dengan minimal pembayaran pertama, jika ya, lanjut ke konektor C. Jika tidak, kembali ke input output ke atas. Kembali ke jika acuan perhitungan sama dengan
total pembayaran pertama jika tidak minimal angsuran per bulan sama dengan harga motor dikali 2 dibagi 100. Tampilkan minimal angsuran per bulan. Input masukkan angsuran per bulan. Jika angsuran per bulan lebih dari sama dengan minimal angsuran per bulan, jika ya, lanjut ke konektor D. Jika tidak, kembali ke input output ke atas. Gambar 3. Lanjut ke konektor C, masuk ke instalisasi. Jangka waktu per tahun sama dengan 0, jangka waktu per bulan sama dengan 0, angsuran per bulan sama dengan 0. Lanjutkan proses. Jangka waktu per bulan sama dengan 12 dikali jangka waktu per tahun. Angsuran per bulan sama dengan harga motor dikurangin total pembayaran pertama atau jangka waktu per bulan. Lanjut ke decision. Jika jangka waktu per tahun lebih kecil sama dengan 3, jika ya, lanjut ke tampilan opsi. Jangka waktu per tahun, jangka waktu per bulan, angsuran per bulan, total pembayaran pertama. Lalu kembali ke proses sebelumnya. Jika tidak, maka lanjut ke konektor B. Untuk gambar 3, lanjutkan konektor D, masuk ke instalisasi. Jangka waktu per tahun sama dengan 0, jangka waktu per bulan sama dengan 0, total pembayaran pertama sama dengan 0, lanjutkan proses. Jangka waktu per tahun sama dengan jangka waktu per tahun tambah 1, jangka waktu per bulan sama dengan 12 dikali jangka waktu per tahun. Total pembayaran pertama sama dengan harga motor dikurangi angsuran per bulan dikali jangka waktu per bulan. Lanjut ke decision jika jangka waktu per tahun lebih kecil sama dengan 3. Jika ya, lanjut ke tampilan opsi. Jangka waktu per tahun, jangka waktu per bulan, jangka waktu angsuran per bulan, total pembayaran pertama, lalu kembali ke proses sebelumnya. Jika tidak, maka lanjut ke konektor B. Gambar 4, kan konektor B yaitu selesai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara program ini bekerja. Yang pertama itu untuk menjalankannya, kita run aja programnya. Mana di sini terdapat beberapa menu utama, yaitu yang pertama generate data transaksi kredit motor syariah, yang menu kedua data transaksi kredit motor syariah, yang ketiga data inventory motor, yang keempat tentang aplikasi, dan yang menu 0 itu untuk keluar. Di sini langsung misalkan untuk memilih menu 1 untuk mengenerate transaksi kredit motor syariah. Di sini ada inputan kode kredit, tetapi di aplikasi ini sudah auto generate untuk kode kreditnya, yaitu KR0001. Dan yang selanjutnya input data pelanggan. Kita masukkan saja data pelanggan. Untuk NIK kita isinya. Untuk nama pelanggan kita isi nama pelanggan. Untuk alamat kita isi alamat. Dan setelah itu, setelah di enter, akan ada input data kendaraan. Nah, di program ini otomatis akan menampilkan data kendaraan yang berisi kode, nama motor, harga. Dan untuk inputannya kode motor. Jadi kita tinggal memilih saja motor mana yang akan dibeli berdasarkan kode motor. Semisal kode motornya MT008. Di sini akan otomatis muncul nama motor yaitu Honda PCX dan harga motornya yaitu Rp32.840.000. Lalu untuk selanjutnya ada inputan data kredit, acuan perhitungan. Di sini ada dua opsi, yaitu satu total pembayaran pertama, yang kedua angsuran per bulan. Jika kita memilih total pembayaran pertama, maka di sini akan ada not. Minimal pembayaran pertama yaitu 20% dari harga motor. Nah, minimal pembayaran pertama yaitu 20% dari harga motor Rp6.568.000. Kita tinggal masukkan saja. Di sini langsung ada inputan total pembayaran pertama. Karena ini minimal, maka kita harus melebihi dari minimal pembayaran pertama.
jika kita menginputkan kurang dari minimal pembayaran pertama, contoh kita memasukkan hanya 1 juta, maka di sini akan ada pesan warning, maaf, minimal pembayaran pertama kurang dari 20%. Lalu jika kita membayar melebihi harga motor, karena harga motor ini 32 juta sekian, jika kita input misalkan 50 juta, maka akan ada pesan lagi, maaf, total pembayaran pertama melebihi harga motor. Jadi kita tinggal input saja, harus melebihi minimal pembayaran pertama, tetapi juga harus kurang dari harga motor tersebut. Kita input saja semisal 7 juta. Nah, lalu ketika di enter akan muncul input data opsi kredit. Di sini adalah tampilan untuk memilih opsi berdasarkan jangka waktu. Di aplikasi ini akan otomatis mengenerate inputan data opsi kredit. Seperti yang opsi 1, total pembayarannya 7 juta, jangka waktu 12 bulan, dan angsuran per bulannya itu 2.153.333. Dan untuk opsi yang kedua, total pembayarannya 7 juta, jangka waktunya 24 bulan, maka akan otomatis mengenerate angsuran per bulannya 1.076.667. Dan untuk yang opsi yang ketiga, yang terakhir, dalam jangka waktu 36 bulan, maka angsuran per bulannya 717.778. Kita tinggal memilih saja opsi kredit. Misalkan kita memilih untuk opsi kedua dengan jangka waktu 24 bulan. Nah, nanti akan ada pertanyaan. Setelah memilih opsi kredit, maka akan ada pertanyaan apakah Anda akan menyimpan data ini. Kita langsung input saja Y untuk yes dan N untuk no. Kita masukkan saja Y. Setelah di enter, maka akan ada report seperti ini, berhasil menyimpan detail data transaksi dengan detail data transaksi yang tadi kita input. Dan selanjutnya inputan ini tekan enter untuk kembali. Kita tekan saja enter, maka akan kembali lagi ke menu utama. Untuk selanjutnya kita masukkan pilihan menu kedua, yaitu data transaksi kredit motor syariah. Nanti akan muncul tampilan data yang kita input tadi. Tampilannya seperti berikut. Lalu akan ada inputan, tekan enter untuk kembali. Setelah itu akan kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya menu ketiga, data inventory motor. Kita masukkan saja pilihan menu 3. Nanti di sini akan muncul data inventory motor. Berisikan kode, nama motor, harga. Kita tekan enter saja untuk kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya ada menu keempat tentang aplikasi. Di sini berisikan tentang aplikasi. Tekan enter kembali. Dan untuk selanjutnya menu keluar atau angka 0. Jika kita pilih menu 0, maka akan ada pesan seperti berikut. Tunggu 5 detik untuk menutup. Nanti ini otomatis akan menutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari proses pembuatan aplikasi penjualan dan kredit motor adalah sebagai berikut. 1. Perhitungan untuk angsuran per bulan lebih cepat dengan menggunakan 2 metode, yaitu berdasarkan pembayaran pertama atau angsuran per bulan. Yang kedua, perhitungan presentasi minimal pembayaran pertama atau angsuran per bulan otomatis menggunakan program berdasarkan harga motor. Jadi, tidak perlu manual lagi untuk perhitungan minimum pembayaran. Yang ketiga, yang terakhir adalah program ini otomatis memberikan opsi pilihan berdasarkan range bulan, yaitu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Sehingga pelanggan bisa memilih mau berapa bulan cicilan tersebut. Sarannya adalah, dalam aplikasi penjualan dan kredit motor masih terdapat berbagai kekurangan, yaitu data yang disimpan akan hilang jika program ditutup. Saran bagi yang akan mengembangkan aplikasi ini adalah menambahkan database supaya data yang disimpan masih tetap ada walaupun program ditutup.